Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Jumat tanggal 9 bulan Januari tahun 2026. Pelajaran kita hari ini merupakan pendalaman dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak orang yang tidak dapat membuat rencana masa depannya. Hidup mereka tidak menentu. Mereka tidak dapat memahami akibat dari berbagai peristiwa. Dan hal ini seringkali memenuhi mereka dengan kecemasan dan kegelisahan. Marilah kita ingat bahwa kehidupan anak-anak Allah di dunia ini adalah kehidupan seorang pengembara. Kita tidak memiliki hikmat untuk merencanakan hidup kita sendiri. Bukanlah tugas kita untuk menentukan masa depan kita. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dapat kita baca dalam kitab Ibrani 11 ayat 8. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus dalam hidupnya di dunia ini tidak membuat rencana untuk dirinya. Lah menerima rencana Allah baginya, dan hari demi hari Allah menyingkapkan rencananya. Begitulah kita harus bergantung kepada Allah agar hidup kita menjadi semata-mata hasil dari kehendaknya. Sementara kita menyerahkan jalan kita kepadanya, lah akan menuntun langkah kita. Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu, seperti seorang anak kecil. Percayalah pada pimpinan, Dia yang akan melindungi langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama Dia. Tulisan Ellen G. White dengan judul Membina Keluarga Sehat, halaman 444. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berikut ini merupakan beberapa pertanyaan bagi kita seluruhnya. Pertama, pikirkanlah satu pekan yang telah berlalu dan buatlah daftar hal-hal yang kita syukuri. Mungkinkah ada lebih banyak hal untuk disyukuri daripada yang kita sadari? Kedua, renungkan kalimat terakhir dari kutipan Ellen G. White di atas. Itu adalah pernyataan iman yang sangat kuat. Bagaimanakah kita dapat belajar mempercayai Allah dalam cara sedalam itu? Ketiga, dalam terang kitab Kolose 1 ayat 6 dan 23. Renungkanlah pernyataan berikut ini. Selama 40 tahun ketidakpercayaan, persungutan, dan pemberontakan telah menahan bangsa Israel purba untuk memasuki tanah Kanaan. Dosa-dosa yang sama telah menunda masuknya Israel rohani ke dalam Kanaan semawi. Dari kedua kasus ini, tidak ada yang merupakan kesalahan janji-janji Allah. Ketidakpercayaan, keduniawian, ketidakberserahan, dan perselisihan di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, itulah yang menahan kita di dunia yang berdosa dan penuh kesusahan ini sampai begini lamanya. Sekiranya gereja Kristus sudah melaksanakan pekerjaan yang ditentukan atas penetapan Tuhan, maka sebelum ini seluruh dunia pasti telah diamarkan dan Tuhan Yesus tentu sudah datang ke bumi kita dalam kuasa dan kemuliaan yang besar. Ini merupakan tulisan Ellen G. White dalam bukunya yang berjudul Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 23. Dengan cara apa kita hari ini bisa jatuh dalam kesalahan yang sama? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.